bombastic side eye, criminal offensive side eye. Nabi bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Winia Natasha dari kelas 10G. Dan saya Wiwi Rizikita dari 10G. Kami berdua akan menjelaskan mengenai tentang permintaan dan penawaran. Baik, permintaan adalah setiap orang memiliki keinginannya masing-masing. Keinginan seseorang akan suatu barang dan permintaan yang disebut permintaan. Macam-macam permintaan ada 3, yaitu 1. Permintaan efektif, 2. Permintaan potensial, 3. Absolut. Permintaan efektif merupakan permintaan dari konsumen akan barang tertentu dengan dibarengi kemampuan untuk membeli. Kalau permintaan potensial, yaitu permintaan keinginan dari konsumen akan barang tertentu dibarengi dengan kemampuan untuk membeli tetapi belum membeli barang tersebut karena alasan tertentu. 3. Permintaan absolut. Permintaan absolut merupakan permintaan dari konsumen yang tidak dibarengi dengan kemampuan untuk membeli. Konsumen tidak mempunyai keuangan yang cukup untuk membeli barang tertentu. 2. Permintaan berdasarkan jumlah permintaannya ada 2, yaitu permintaan individu merupakan permintaan dari perseorangan atau individu. Setiap individu memiliki daya beli yang berbeda-beda, sesuatu dengan kemampuan finansialnya. Permintaan individu biasanya tidak terlalu berdampak terhadap harga barang yang bersangkutan. 2. Permintaan pasar. Permintaan pasar merupakan akumulasi dari permintaan sejumlah kemampuan individu dalam suatu pasar. Permintaan pasar biasanya akan memengaruhi harga barang terkait. Tingginya permintaan pasar pada kondisi tertentu dapat menyebabkan kenaikan harga. B. Faktor-faktor yang memengaruhi permintaan. 1. Harga barang yang bersangkutan. Harga barang yang semakin murah harga suatu barang, maka jumlah permintaan barang tersebut semakin bertambah. Sebaliknya, semakin mahal harga suatu barang, maka jumlah permintaan barang tersebut semakin berkurang. 2. Harga barang lain yang terkait, substitusi, dan komplementer. Harga barang lain yang dimaksud berupa harga barang substitusi dan harga barang yang komplementer. Contoh, hubungan antara dua barang substitusi yaitu daging, ayam, dan ikan. Pada saat harga dengan ayam naik, harga ikan relatif lebih murah sehingga permintaan ikan meningkat. Adapun contoh untuk barang komplementer yaitu kopi dan gula. Pada saat harga kopi turun, maka permintaan terhadap kopi dan gula akan meningkat. 3. Tingkat pendapatan. Tingkat pendapatan penduduk mencerminkan daya belinya terhadap barang. Semakin tinggi pendapat penduduk, maka semakin kuat daya belinya. Jadi, jumlah permintaan barang juga semakin meningkat. 4. Selera masyarakat. Selera masyarakat juga dapat memengaruhi permintaan barang. Contohnya, permintaan beras di Pulau Jawa lebih tinggi dibandingkan dengan Pulau Papua. Karena masyarakat Pulau Jawa lebih menyukai beras sebagai makanan pokok dibandingkan dengan sagu. Sementara itu, permintaan sagu di Pulau Papua lebih tinggi dibandingkan di Pulau Jawa. Karena masyarakat Pulau Papua lebih menyukai sagu sebagai makanan pokok dibandingkan dengan beras. 5. Jumlah penduduk. Semakin jumlah penduduk meningkat, maka jumlah permintaan barang-barang semakin bertambah. Untuk itu, pada negara dengan jumlah penduduk yang tinggi, angka konsumennya relatif tinggi. 6. Perkiraan kondisi di masa mendatang. Perkiraan kondisi di masa mendatang dapat memengaruhi permintaan skala suatu barang. Misalnya, sebagian besar masyarakat memperkirakan di masa mendatang akan terjadi tren peralihan kendaraan bahan bakar, misalnya kendaraan listrik, jadi permintaan akan kendaraan listrik mengalami kenaikan.
Hukum permintaan berbunyi apabila harga barang mengalami kenaikan, maka jumlah barang yang dimintai berkurang. Sebaliknya, apabila harga barang mengalami penurunan, maka jumlah barang yang dimintai bertambah. Baik, saya akan menjelaskan tentang penawaran. Pada dasarnya, penawaran berkebalikan dengan permintaan. Permintaan dilihat dari sudut pandang konsumen. Sebaliknya, penawaran dilihat dari sudut pandang produsen atau penjualan. Penawaran adalah keseluruhan jumlah barang yang mampu atau tersedia untuk dijual pada tingkat harga tertentu. Ada dua macam penawaran. Penawaran individu. Penawaran individu adalah penawaran yang berasal dari penjualan atau produsen individu atau perseorangan. Penawaran pasar. Penawaran pasar adalah penawaran yang berasal dari sejumlah penjualan atau produsen pada suatu pasar. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Harga barang yang bersangkutan. Semakin tinggi harga suatu barang, maka jumlah barang yang ditawarkan semakin bertambah. Sebaliknya, semakin murah harga barang, maka sejumlah barang yang ditawarkan semakin berkurang. 2. Harga barang lain, substitusi dan komplementer. Seperti pada permintaan, harga barang substitusi dan komplementer juga dapat mempengaruhi jumlah barang yang ditawarkan. 3. Harga faktor produksi. Kenaikan harga faktor produksi seperti bahan baku dan tenaga kerja dapat menyebabkan berkurangnya sejumlah produksi. 4. Biaya produksi. Biaya produksi akan mempengaruhi sejumlah barang yang diproduksi. 5. Jumlah produsen dan penjualan. Apabila terdapat banyak produsen yang memproduksi barang yang sama, maka persediaan barang tersebut melimpah. 6. Teknologi. Penggunaan teknologi canggih dalam proses produksi dapat meminimalkan biaya produksi yang dikeluarkan sekaligus dapat meningkatkan jumlah barang yang diproduksi. 7. Kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah mengenai suatu barang dapat berpengaruh terhadap permintaan sebuah barang tersebut. Misalnya, terdapat larangan untuk mengkonsumsi buah impor yang diduga mengandung bakteri. Oleh pemerintah, akhirnya membuat konsumen beralih membeli buah dalam negeri. Hal ini tersebut saja menambah penawaran buah dalam negeri. Hukum penawaran. Hukum penawaran berbunyi, apabila harga barang mengalami kenaikan, maka sejumlah barang yang ditawarkan bertambah. Sebaliknya, apabila harga barang mengalami penurunan, maka sejumlah barang yang ditawarkan berkurang. Baik, sekian, terima kasih. Mungkin mohon dimaafkan apabila ada kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.